Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran Nahwu dasar dengan membaca kitab Al-Miftah fi Ilmi Nahwi. Kita masih di tahap kedua kata-kata yang mabni. Hari ini masuk di isim yang mabni. Jadi kita sudah tahu isim yang mu'rab itu ada berapa? 9. Sekarang kita akan genapkan. Isim yang tidak berubah itu ada berapa? Jadi dengan ini nanti seluruh isim dalam bahasa Arab secara umum antum sudah tahu. Namanya, tinggal kosakatanya. Tinggal kosakatanya. Jadi jenis isim tidak keluar dari 9 itu kalau mu'rab. Kalau berubah. Kalau tidak berubah, ini dia. Al-asma'ul mabniyat. Isim-isim yang mabni. Yaitu yang tidak pernah berubah harokatnya. Pertama ismud domir. Isim yang berupa domir kata ganti. Ini isim mabni yang pertama. Isim yang berupa domir. Metel contoh huwa. Ini huwa domir. Ketika antum tahu dia adalah domir. Maka tidak berubah itu harokatnya. Tetap huwa. Jadi satu kali didapat. Anta. Jadi ini anta tidak pernah berubah. Ana tidak pernah berubah. Karena dia adalah isim mabni. Yaitu siapa? Domir. Jangan tanya dulu di tahap ini adalah apa saja lafadznya domir. Tidak. Sekarang ini yang kita nanti akan dikasih semuanya. Makin tinggi buku nahwu yang kita pelajari. Maka domir akan dikasih seluruhnya. Iya. Tapi yang di sini yang diinginkan adalah. Yang penting antum tahu dulu. Ternyata isim mabni itu adalah termasuk domir. Jadi kalau nanti saya bilang ini domir. Di otak kita mabni. Tidak berubah harokatnya. Satu kali dihafal. Satu kali dihafal. Itu yang kita inginkan di sini. Mengetahui bahwa domir adalah mabni. Mengetahui bahwa domir adalah mabni. Yang kedua termasuk isim mabni adalah ismul isyarah, kata tunjuk. Kalau kata itu bermakna ini, itu, di sini, di sana, itu maknanya. Itu namanya kata tunjuk. Kalau dia kata tunjuk pastikan mabni. Sekali lagi jangan dulu tanya lafadznya apa. Karena di sini adalah judulnya mengenal yang mabni saja dulu. Sama dengan isim mufrad kemarin. Kalau antum tanya contoh sangat banyak. Tapi yang penting antum tahu isi mufrad itu apa. Itu yang paling penting. Sama di sini. Yang penting antum kenal, oh termasuk isim mabni adalah isim isyarah. Kata tunjuk. Contoh mitul hada. Ini sekaligus hafal saja untuk tahap awal. Hada, oh ini isim isyarah. Berarti mabni. Hadihi isim isyarah mabni. Dalika isim isyarah mabni. Tilka isim isyarah mabni. Jelas pembahasan kita ini? Jelas ini sekedar contoh. Iya, bahwa ada isim mabni namanya isim isyarah. Yang ketiga isim mabni adalah ismul mausul, kata sambung yang terjemahannya yang. Yang terjemahannya apa? Yang. Kalau antum dapat kata sambung, iya, maka dia hukumnya langsung diketahui mabni. Metel contoh, alladhi, ini kata sambung, mabni. Allati, ini kata sambung, mabni. Namanya isim mausul. Yang keempat, ismul istifham, kata tanya. Kata tanya. Apa, siapa, di mana, itu kata tanya. Semua kata tanya mabni. Kecuali nanti ada dikecualikan lafaz tertentu. Tapi asalnya kata tanya hukumnya adalah apa? Mabni. Seperti misalnya metal kaifa. Bagaimana ya? Kam. Aina. Pokoknya kalau ada ustadz mengatakan ini adalah isim istifham. Maka di pikiran kita berdasarkan kaidah nahwu. Oh berarti dia mabni. Harokatnya tidak berubah. Harokatnya tidak berubah. Yang kelima dan ini yang terakhir. Dengannya kita genapkan isim yang mabni. Ismu syarti, kata syarat. Ya maknanya itu seperti isim istifham, kata-katanya.
tapi beda dalam arti. Kalau isim istifham kita katakan kaifa, bagaimana, kam, berapa, aina, di mana, man, siapa, ma, siapa. Itu kalau kata tanya. Iya, kalau ini man, metal contohnya man, siapapun. Jadi bukan siapa, itu kata tanya. Kan ini berserikat. Sama kosakata kadang yang dipakai, tapi nanti beda penggunaan. Kalau dalam percakapan kita bisa nanti lihat ya dalam percakapan, lihat ada kata tanya atau tidak. Dipahami ini? Ada kata tanya atau tidak. Terus juga alhamdulillah nanti kita akan pelajari di tahap ketiga. Kalau dia menjadi isim syarat ada ketentuannya. Setelahnya masuk pada kata tertentu. Dipahami ini kan? Jadi nanti akan genap insya Allah di tahap ketiga. Yang penting tahap ini, saya bilang ini kata syarat. Apapun, siapapun, begitu artinya. Apapun, siapapun, ini namanya kata syarat. Kalau antum dapat kata syarat, maka dalam pikiran kita untuk tahap pemula, mabni. Itu saja dulu. Adapun pengetahuan yang lebih jauh, sabar. Insya Allah antum akan dapat sedikit demi sedikit. Iya. Contohnya man, ma, mata. Man siapapun. Ma apapun. Mata kapanpun. Sementara kalau dia menjadi kata tanya, man siapa? Ada kata tanyanya. Ma apa? Ada kata tanyanya. Mata kapan? Ada kata tanyanya. Kalau syarat tidak ada kata tanya. Maknanya juga artinya juga beda. Nanti akan digenapkan insya Allah antum sabar sedikit di tahap ketiga. Bahwa kata syarat masuk pada kata tertentu dalam susunan kalimat. Jelas sekali lagi di sini jangan lupa tujuan pokok yaitu mengenal isim mabni. Iya, mengenal isim mabni. Jadi isim mabni tidak keluar dari 5 isim. Isim domir kata ganti seperti huwa dia, anta kamu, ana saya. Isim isyarah kata tunjuk seperti dalika, hada ini, hadihi ini juga, dalika itu, tilka itu, nanti akan dijelaskan penggunaannya. Iya. Ketiga isim mausul seperti alladhi, allati yang artinya. Isim istifham katanya seperti kaifa, kam, aina. Yang kelima isim syarat kata syarat seperti man, ma, mata. Ini 5. Antum tambahkanlah dengan 9 isim yang berubah. Berarti semuanya berapa? 14. Tinggal nanti kosakatanya. 9 tambah 5. 14. Inilah jenis isim. Dengan ini tamat kita. Untuk isim. Untuk isim. Nanti tambah tinggi kitab itu bukan menambah nama. Tapi menambah kosakata yang masuk. Nah, misalnya nanti kita akan belajar isim mausul. Di buku ini dikasih sedikit. Tambah naik kitabnya, tambah banyak kosakata yang menjadi isim mausul. Dan bahkan nanti makin tinggi kita, makin tahu bahwa inilah isim mausul, tidak lebih. Misalnya di buku ketiga, nanti sudah bisa kita tentukan. Inilah isim mausul. Di buku ketiga, kita sudah bisa tentukan. Inilah domir. Di buku ketiga, nanti kita sudah bisa tentukan. Inilah isim isyarah. Dipahamkan? Jelas ini? Nanti kita naik sedikit-sedikit. Yang penting sekarang adalah berarti isim ada 14. Mufrad, musanna, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir. Asmaul khamsah, isim maksur, isim mangkus. Ismul ladilan sorib, 9. Ini berubah. Kalau ada penyakit, berubah harokatnya. Berubah harokatnya. Berubah tanda bacanya. Kemudian ada 5 yang tidak pernah berubah walaupun ada penyakit. Siapa itu? Isim domir. Iya. Yang kedua, isim isyarah. Misalnya hadihi, ja'a hadihi, ro'aitu hadihi, marortu bihadihi. Tidak berubah. Isim isyarah. Yang ketiga, isim mausul. Yang keempat, isim istifham. Yang kelima, isim syarat. Inilah isim yang antum dapat, nanti akan dapatkan. Jelas ini?
Siapa yang belum jelas? Karena ini pelajaran sederhana, lebih sederhana daripada yang berubah. Karena cukup antum tahu, oh isim yang tidak berubah itu ini. Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Berarti af'alul mabniyat. Kita masuk berikutnya. Fi'il-fi'il yang mabni. Alhamdulillah fi'il ada 3 saudara. Fi'il ada 3. Apa itu? Madi, modori, amar. Yang masuk di tabel siapa? Modori. Berarti yang mabni, madi dan selesai masalah sebenarnya. Karena yang tidak masuk di tabel, tidak ada tambahan untuk pembahasan fi'il. Tidak ada tambahan. Jadi fi'il yang antum pelajari di tahap awal, 3. Madi, modori, amar. Madi masuk di tabel, modori masuk di tabel. Yang berubah. Berarti 2 temannya itu tidak berubah. Begitu sebenarnya kesimpulan awal. Cuman di buku nanti kita akan mengetahui mabninya, yaitu tidak berubahnya itu dengan di atas harokat atau sukun bagaimana. Apa harokatnya? Lihat. Wal mabni minal af'al. Yang mabni dari fi'il. Huwal madi wal amr. Itu asal. Dialah madi dan amr. Itu asal. Wal mudori. Ini masalah juga. Termasuk juga yang mabni mudori. Tapi ada syaratnya. Idza tasala binuni taukidi. Jika bersambung dengan nun taukid. Mubasyaratan secara langsung. Wa nunin niswa dan nun niswa. Berarti khusus untuk fi'il mudhari dia mabni kalau ada nun taukid. Nanti sebentar saya akan jelaskan nun taukid ciri-cirinya. Dan nun niswa. Kalau tidak ada nun taukid, tidak ada nun niswa, maka fi'il mudhari di tabel. Fi'il mudhari di tabel. Jadi yang mabni dari fi'il adalah madi, amr. Demikian pula mudhari. Tapi dengan syarat kalau masuk nun taukid atau nun niswa. Perhatikan di papan, gampang itu di buku. Untuk mabninya fi'il. Kita mulai dari fi'il madi. Ya, kita mulai dari fi'il madi. Fi'il madi itu adalah fi'il yang dia menunjukkan atas kejadian. Paham kan? Yang terjadi sebelum antum berbicara. Sebelum antum berbicara. Dan dia hukumnya tidak akan pernah berubah. Artinya dia mabni. Dia apa? Mabni sampai kapanpun dan dimanapun. Dan karena dia hukumnya mabni tidak akan pernah berubah bacaannya. Maka para ulama nahwu memberikan ketentuan mabninya. Fi'il madi itu asalnya dia di fathah. Antum dapat fi'il madi dimanapun. Harokat akhirnya di fathah. Antum sudah belajar sorof, alhamdulillah. Ada 22, paham kan? Wazan fi'il madi. Kan begitu? Semuanya pasti huruf terakhirnya fathah. Fa'ala, fa'ilah, fa'ulah. Kan begitu? Fa'lala, af'alah, fa'alah, fa'alah, ifta'alah, infa'alah, if'allah, tafa'ala, tafa'ala, istaf'ala, if'au'ala, if'awwala, if'ala, if'anlala, if'alalla. Semuanya itu di fathah akhirnya. Anda paham ini? Inilah mabninya fi'il madi. Semuanya asalnya di fathah. Paham pernyataan awal saya? Harus antum paham pernyataan awal. Ini untuk seluruh fi'il madi yang ada di dunia ini. Semuanya di fathah. Kecuali kalau dia bersambung dengan waw. Ada fi'il madi antum tambahkan waw lagi di akhirnya. Tambahkan waw, bukan waw di akhir fi'il. Tapi waw yang antum tambahkan. Nanti ciri-cirinya kalau waw itu ditambahkan nanti dikasih alif. Supaya ditahu itu tambahan. Misal, antum dapat katab. Antum baca apa ini? Antum baca apa ini? Kataba. Kan begitu? Kalau antum sambungkan di sini waw dan ciri-cirinya waw sambungan itu adalah ditambahkan alif di sini. Paham kan? Kecuali bersambung dengan waw, maka fi'il madi pasti berubah harokatnya dari fathah menjadi dhammah. Huruf sebelum waw. Ini kaidah dasar.
Coba, kata ba. Sambungan wau. Sambungan dengan wau. Jalasa. Ulang langsung wau ya. Jalasa. Khoroja. Karima. Karuma. Baik. Akroma. Semua fi'il madi. Akroma. Ijtama'a. Ulang. Istagfaro. Pokoknya kalau ada waw yang begini, jangan takut. Digundul, biar diapain saya doma itu. Kan itu ketentuan, itu mabni namanya. Tidak pernah berubah. Paham kan? Selesai. Jadi asalnya fathah. Kecuali bersambung dengan waw. Maka langsung diapain? Di domah terakhir. Ini keadaannya terakhir. Karena dia hanya bisa di fathah, di domah, dan terakhir dia disukun. Kapan? Kalau bersambung dengan ta fa'il, na atau na. Ta ini mau nanti harokannya tu, ta, ti. Na. Kalau bersambung dengan tiga ini, langsung fi'il madhi itu disukun. Enggak usah takut. Dipahami ini? Langsung sukun. Contoh, kataba tu. Katabtatu. Satu-satu dulu. Kataba. Sambungan dengan tu. Na. Ti. Ta. Wau. Tidak ada wau. Apa? Dari sinilah nanti tasrifnya kataba. Kalau di sorof, orang sorof. Kalau sorof itu kataba, katabu. Jadi berubah. Paham kan? Katabat. Kalau sambung dengan taknya sukun, enggak. Karena syaratnya harus tu, ta, ti. Kalau taknya sukun, ya fathah. Katabat. Anda paham ini kan? Jelas kan? Jelas ini? Inilah fi'il madi. Inilah fi'il madi. Coba kata. Fataha. Sambung dengan waw. Ulang. Sambung dengan na. Ti. Tu. Baik. Fariha. Waw. Ta. Mantap kalau begitu. Jadi langsung antum tahu. Selesai. Aman. Selesai. Itu namanya nahwu. Teori. Kita tidak capek mulut. Karena cukup antum pahami teori. Maka seluruh kata bahasa Arab yang penting madi. Begitulah harokatnya. Tidak keluar dari fathah, dhammah, sukun. Sudah nih, jelas ini. Siapa kira-kira yang belum jelas? Hanafi? Yakin? Yakin? Betul. Coba ya. Coba. Praktek. Gosala. Sambung dengan waw. Tu. Ti. Tanpa itu. Mantap tahu. Alhamdulillah. Kalau hal Nafi sudah paham aman. Tapi siapa tahu yang lain belum deh. Yang lain siapa tahu belum. Siapa yang belum? Ini pembentukan awal. Jadi kalau antum paham itu dengan baik. Paham kan? Aman ke depan. Iya. Saudara. Paham? Insya Allah. Berarti belum. Coba. Akroma. Sambung dengan waw. Sambung dengan na. Kasih banyak juga. Iya. Tu. Ti.
Hilangkan. Hah? Mantap. Coba lagi. Ijtama'a. Waw. Na. Dengar. Na. Oke, baru. Wow. Tanpa wow. Maka. Paham? Insya Allah. Hah? Ini masalah, dia pikir itu. Ini mau dulu. Dah, pelan-pelan. Sudah mau ke Jawa Barat? Pelan-pelan. Ini dulu. Nanti mau film utang, sama juga. Nggak ada masalah. Tapi kan nanti itu. Rodia. Ya sudah. Sama dengan wow. Rodiu. Apa masalahnya? Untuk tahap asal toh. Sama dengan, coba. Rodia sama dengan tu. Rodia sama dengan tu. Apa? Rodi itu kan sukun. Tidak ada bedanya. Jadi kita mau beda. Hah? Jadi misalnya da'awa sama dengan wow. Wow. Da'awa sama dengan wow. Sama dengan tu. Sama. Dah? Iya. Oh jangan ini ya. Tambah mantap, tambah pusing. Semuanya gampang. Kola sama dengan wow. Kolu sama semuanya. Iya kan saudara? Sudah ini? Sudah? Madi aman. Kita baca dulu sedikit madi. Iya. Al-madi huwa mabniun alal fathi. Madi dialah mabni di atas fathah. Pernyataan dari penelitian ulama nahwu kita. Iya. Illa kecuali idza tasala biwawil jamaah. Kecuali kalau bersambung dengan waw jamaah. Fayudom. Maka dia di dhammah. Au bidomiri rof'in mutaharik. Atau bersambung dengan dhamir rofa yang berharokat. Jadi ta, tu, ti, na. Itu namanya dhamir rofa berharokat. Itu namanya dhamir rofa berharokat. Nanti di sorof akan ditegaskan. Dhamir yang bersambung pada fi'il ada dua. Ada yang berharokat, ada yang sukun. Di sorof. Itu orang sorof itu. Tapi di sini adalah kita bahas yang berharokatnya. Karena kalau dia berharokat, fi'il sukun, madi. Jadi kalau antum dapat dhamir rofa yang berharokat, itu berharokat itu. Berharokat karena tu, ta, ti, na. Berharokat. Maka langsung fi'il madinya diapain? Disukun. Ini ketentuannya. Fayuskan maka disukun. Metil contoh, lihat itu. Kataba, fathah ya. Katabu, langsung dhamma. Katabat, katabata, katabna. Langsung disukun. Kenapa? Karena langsung dhamir rofa yang berharokat. Ingat, dhamir rofa yang berharokat hanya itu. Tatitu. Harokatnya ta-nya bisa 3. Tatitu. Kemudian na. Iya. Katabna. Katabta, katabtuma. Itu tu juga namanya. Katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Dan ini sekaligus bentuk perubahannya fi'il madi. Tapi kita tidak perdalam di sini. Tidak boleh kita perdalam di sini ini. Ini namanya tasrif. Di sini saya cuma mau mencontohkan bentuk bersambungnya dengan dhamir mabni di atas 3. Jadi kalau antum melihat perubahannya, ini namanya perubahan tasrif fi'il madi. Kalau antum melihat tasrifnya ini, maka fi'il madi sebenarnya itu hanya 3 harokat huruf terakhirnya. Fathah, dhammah, sukun. Paham ini? Kita bukan mau mempelajari pecahannya. Itu untuk orang sorof.
Yang di sini yang saya mau buktikan dengan contoh ini, kalau antum melihat bentuk perubahannya. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Lihat dari awal sampai akhir. Inilah namanya pecahan fi'il madhi yang kita akan pelajari di sorof. Yang kita mau buktikan di sini adalah coba perhatikan harokatnya. Paham kan? Huruf terakhirnya. Tersimpulkan ketika antum melihat semua pecahannya itu, dia hanya 3 harokat. Fathah, dhammah, sukun. Coba perhatikan. Iya, itu saja yang kita mau di sini. Adapun bagaimana cara pecahannya, itu urusannya orang sorof. Nanti antum akan dapat di sana. Iya, ini untuk fi'il madhi. Ini untuk fi'il madhi. Mod amar. Mudhari dulu. Sekarang masuk mudhari. Al-mudhari. Al-mudhari. Perhatikan lagi di papan. Ini gampang insya Allah. Antum akan mendapatkan kemudahan dalam memahaminya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi saat kita berbicara. Atau akan terjadi setelah kita berbicara. Itu tahap awal. Kemudian di tahap kedua ini, fi'il mudhari kita diberikan ilmu. Dia itu masuk di tabel. Yaitu masuk di kata yang berubah. Ya kan? Masuk. Dan dia itu bisa mabni. Jadi khusus fi'il mudhari. Fi'il al-mudhari. Itu dia itu bisa mabni. Dengan syarat kalau bersambung dengan 2 hal. Bersambung dengan nun taukid. Ya, nun atau kidu. Ya. Atau bersambung dengan nun an-niswah. Ya. Nun yang menunjukkan banyak perempuan. Sekarang untuk tahap dasar adalah antum mengenal bentuk lafaz nun taukid dan nun niswah. Nun taukid nanti dalam kalimat Arab itu ada 2 bentuk. Yaitu nun pertama nun yang bertasdid. Nah. Yang kedua nun yang disukun. Kalau antum dapat fi'il mudhari bersambung dengan nun yang ditasdid atau nun yang disukun, mabni. Walaupun ada penyakit. Walaupun ada penyakit. Demikian pula kalau dia bersambung dengan nun niswa. Nun niswa ada 1 bentuk saja dalam kalimat Arab. Yaitu nun yang di fathah. Nah. Anda paham ini? Kalau ada fi'il mudhari bersambung dengan 3 jenis nun jadinya. 3 jenis nun. Nun taukid ada 2. Nun niswa ada berapa? Nun niswa 1. Maka fi'il mudhari itu langsung mabni. Tidak akan pernah berubah. Paham ini? Fi'il mudharinya langsung mabni, tidak akan pernah berubah. Sekarang tinggal kita bertanya. Mabninya tetapnya di atas apa? Kalau bersambung dengan nun taukid, pastikan akhir dari fi'il mudhari di fathah. Pastikan, ini sudah diteliti. Dan kalau bersambung dengan nun niswah, nah, maka pastikan akhir dari fi'il mudhari disukun. Ini sampai kapanpun begitu teorinya. Jadi misal, contoh. Iya, jadi fi'il mudhari itu adalah berubah. Misalnya contoh ya, contoh. Yaktubu. Yaktubu. Kan begitu kan? Harokat akhirnya pasti dhammah. Masulan. Coba baca lan. Lam. Lam. Itu bisa berubah begitu. Kalau tidak ada ini. Tidak ada nun taukid, tidak ada nun nisbah. Kalau ada nun taukid, tiba-tiba di sini ada tambahan. Nun bertasdid. Paham kan? Langsung dia di fathah. Gak usah takut. Jadi, yaktubu. Masukkan nun tasdid, yaktuban. Nah, langsung fathah.
dari dhamma langsung fathah. Yaktubu menjadi yaktubanna. Demikian pula kalau masuk yang disukun. Yaktuban. Yaktuban. Paham ini? Kalau masuk nun niswa, ini yang mau kita lihat. Dia langsung disukun. Yaktubu. Masuk nun niswa yang di fathah. Maka langsung sukun. Yaktubna. Sukun. Jelas? Jelas ini? Itu keadaannya. Coba. Yaftah. Susah itu ya. Huruf H. Tulis dulu. Teman-teman kalau saya tulis. Lihat saja minimal cara coret. Dimulai dari mana. Dah. Supaya lama-lama antum juga bisa tulis. Dah. Misalnya saya mau tulis yaftahu. Ya. Saya mau tulis yaftahu. Ya saya jangan pernah menulis mulai dengan titik. Kotak rumahnya saja dulu. Dah, rumah-rumahnya dulu dihafal. Rumah-rumahnya hurufnya. Jadi yaftahu langsung begini. Titiknya dari sini. Jadi titiknya ke sana, tulisnya ke sini. Dah, jadi jangan iya Pak lama. Paham tak? Jadi itu namanya satu-satu. Yang benarnya yang begini. Jadi titiknya dari sini, tulisnya dari sana. Dah? Iya. Yaftahu. Masukkan nun taukid yang ditasdid. Semuanya nun tasdid. Ulang. Ulang. Yang disukun. Ikut perintah saudara. Ikut perintah. Iya. Ini orang-orang pembangkang. Iya. Yaftahu. Nun sukun. Nun sukun. Nun niswa na. Nun niswa na. Itu nanti dibaca kitab begitu. Yajlisu. Nun tasdid. Nun tasdid. Nun sukun. Nun fathah. Nun fathah. Ulang. Selesai. Mabninya fi'il mudhari. Paham tak? Siapa yang tidak paham? Kita baca dulu baru lihat lagi yang tidak paham. Al-mudhari. Fi'il mudhari. Idza tasala binunit taukidi mubasyaratan, jika bersambung dengan nun taukid secara langsung, fahuwa mabni alal fathi. Saya kalau di buku pendek, maka dia mabni di atas fathah. Misal yaktubanna. Langsung fathah. Wa idza tasala binunin niswati, dan jika bersambung dengan nun niswa, fahuwa mabniun ala sukun. Maka dia mabni di atas sukun. Jadi kalau ada nun niswa, langsung mabni di atas sukun. Misal contoh, yaktubna. Ingat satu contoh saja. Ya kalau mau kita terapkan karena di buku teori ini. Buku teori, prakteknya bisa semua datangkan fi'il mudhari. Datangkan fi'il mudhari. Biar mutal akhir. Biar mutal akhir juga. Bisa. Yang penting bersambung langsung dengan akhir fi'il mudhari. Itu catatannya. Bersambung langsung dengan akhir fi'il mudhari. Yaitu huruf akhirnya. Maka fi'il mudhari langsung mabni di atas apa? Di atas apa? Tergantung. Huruf apa? Kalau nun taukid di atas? Nun taukid di atas? Fathah. Nun niswah? Nun niswah? Sukun. Selesai. Itu mabninya fi'il mudhari. Sisa fi'il amr, ini kita ambil pertemuan berikutnya lagi. Karena fi'il amr mabninya butuh lagi sedikit tergantung dari dia dibuat dari mana. Jadi kita ingat lagi fi'il mudhari. Ingat lagi fi'il amr. Baru kita hukumi mabninya. Nah ini kita ambil hari Senin insya Allah. Ada pertanyaan untuk pelajaran hari ini? Atau ada yang masih belum terlalu dipahami?
Hmm. Fathah. Kan bukan itu. Kan syaratnya sukun kalau ta, ti, tu. Iya kan? Selain itu, pokoknya kalau bukan wau, bukan ta, ti, tu, na, dah, fathah. Paham saudara? Fadal. Apa itu? Iya, yang bersambung dengan kenapa bisa? Itu nun taukid. Fi'il mudhari kalau mabni, 2 harokat. Fathah dan sukun. Dah, kita salah judul itu. Fi'il mudhari kalau mabni 2. Fathah dan sukun. Kapan fathah? Kalau bersambung dengan nun taukid. Kapan sukun? Begitu maksudnya. Kalau kita ini kan bilang tadi, fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun niswa, berarti ada 2 harokat. Sukun dan fathah. Yaktuban itu nun taukid. Ini saudara kita lihat ini papan. Ini kelompok siapa ini? Jemaah mana ini? Jemaah apa ini? Paham saudara? Ini jadi cuma 2 kelompok. Cuman nun-nunnya ada 3. Nunnya ada 3. Ada nun tasdid, ada nun sukun. Ada nun yang fathah. 3 itu terbagi 2. Nun tasdid sama nun sukun namanya nun taukid. Nun fathah namanya nun niswah. Nah, paham atau belum? Jangan sampai kesimpulan tak itu beda-beda, bikin sesat. Langsung dihapus. Kesimpulannya memang sesat itu. Ya, alhamdulillah. Ada lagi? Yang ini sukun. Nah, yaktubun. Tadi kalau bersambung fi'il mudhari bersambung dengan ini atau ini, diapain tadi akhirnya? Samar. Jadi kan saya sudah bilang tadi, seluruh fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun ini, nun taukid, yaitu nun yang tasdid atau nun yang sukun, maka langsung di fathah. Huruf sebelum nun. Nah, jadi yaktubu, yaktubanna. Yaktubu, yaktuban. Fathah. Paham? Yakin? Coba ya. Zaid. Coba, Zaid. Sambung dengan nun taukid. Enggak bisa, itu bukan fi'il mudhari. Sembarang toh. Masa pergi Zaid sambung dengan nun taukid? Orang fi'il mudhari. Ini Zaid isim. Enggak bisa. Jangan sembarang begitu. Baru dites langsung. Langsung bilang saja enggak bisa itu Ustaz. Kenapa? Bukan fi'il mudhari. Orang nun taukid hanya masuk pada fi'il mudhari. Mau dimasukkan pada isim Zaidanna gitu. Iya. Enggak bisa. Yaktulu. Yaktulu. Sambungan dengan nun tasdid. Sambungan dengan nun sukun. Itu. Nun nisbah. Langsung sukun. Sukun, tahu jadi sukun. Tahu sukun? Orang-orang dengar marah-marah saya ini. Kan doma, fathah, kasrah. Ini namanya sukun. Ini sukun namanya. Jadi kalau ada na, langsung disukun. Yaktulu na.
Nah, begitu. Paham ini? Hah? Sudah paham? Betul. Yakin? Hah? Yakin? Masalah hari Kamis ini. Kita akan ketemu masih lama hari Senin. Nubawa Jumat, Sabtu, Ahad nanti tidak khusyuk sholatmu. Yakin paham? Yakin? Hah? Nah, siapa lagi? Tanya memang ini Kamis, masalah ini Kamis. Lama lagi kita ketemu. Kalau masuk huruf, kan namanya mabni tidak pengaruh penyakit. Jadi kalau antum bilang gini dah, yaktubanna, lan yaktubanna, lam yaktubanna, kan namanya mabni. Mabni itu tidak ada pengaruh penyakit. Jadi masuk penyakit, tapi tidak ada pengaruhnya. Paham ini? Jadi yaktubanna, masuk lam. Seharusnya kan lam yaktubanna. Kan gitu? Tidak ada pengaruhnya. Tetap mabni di atas apa? Fathah. Nah? Ada lagi? Tidak ada? Silakan Pak. Madi. Diulang. Fi'il madi Pak. Fi'il madi hanya 3 harokat huruf terakhirnya. Fathah, dhamma, sukun. Fi'il madi dimanapun kita dapat hanya 3 harokat huruf akhirnya. Dhamma, fathah, sukun. Dia akan di dhamma kalau dia bersambung dengan waw Pak. Huruf terakhirnya. Katabu, jalasu, khoroju. Kalau dia akan disukun kalau bersambung dengan, saya bilang, tu, ta, ti, na. Jadi kalau ada fi'il madi bersambung dengan orang ini, langsung kita sukun. Misalnya, kataba, sambung dengan tu, katab, tu. Sambung dengan na. Begitu. Tidak ada semua itu fathah maki. Kita fathah. Kataba, katabat. Karena tidak ada itu. Sudah? Ada lagi? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah, jangan lupa ini hari Kamis. Kita bertemu hari Senin. Iya? Paham dah? Kita bertemu hari Senin insya Allah dengan murojaah sampai tadi titik. Insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanaka hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.